kelas 5 silapan. Di sini saya akan membagikan tutorial mengerjakan soal Cisco CCNA secara singkat. Selamat menonton, jangan lupa subscribe-nya ya teman-teman. Yang pertama, klik modulnya. Setelah itu kita klik allow blocked content. Setelah itu klik launch course. Setelah itu klik lagi allow blocked content-nya. Lalu klik course index. Klik 10. Klik 10.71 page 3. Setelah itu klik ini, close aja. Setelah itu open. Setelah itu open. Nah, ini dia modulnya. Atau kita buka yang PDF-nya. Nah, ini adalah soal topologinya. Kita scroll ke bawah. Ini ada tabel IP address-nya dan subnet mask-nya masih kosong. Kita scroll sampai ke bawah. Nah, di tugas pertama ini kita disuruh membuat topologi jaringannya. Topologi jaringan gedung. Di sini sudah tersedia untuk R1-nya kita pakai apa sampai dengan R3-nya. Begitu juga dengan switch-nya. Yang task kedua, kita menetapkan skema pengalamatan. Di sini kita membutuhkan 7 jaringan hostnya. Satunya di LAN kita menggunakan fase Ethernet 0/0. Kita menggunakan 60 host. Di R2 nya kita membutuhkan fase Ethernet 0/0, kita membutuhkan 10 host. Di R3 nya kita menggunakan fase Ethernet 0/0, kita menggunakan 7 host. Untuk R1 ke R2 nya kita menggunakan R pertama atau host yang pertama, dan
pemaknatan IP-nya, kita memakai aturan yang ada di sini. Untuk yang pertama, di situ dijelaskan bahwa PC akan menggunakan alamat host pertama di subnet. Untuk servernya, kita menggunakan alamat host kedua di subnet. Untuk fast ethernet di routernya, kita menggunakan alamat host terakhir di subnet. Untuk R1 ke R2 nya, kita menggunakan subnet WAN yang pertama. Dengan R1 nya, kita menggunakan alamat address yang pertama. Untuk R1 ke R3 nya, kita menggunakan subnet WAN yang kedua. Untuk R2 ke R3, kita memakai subnet dari subnet WAN yang ketiga. Dan untuk interface di CA-nya, kita harus menggunakan clock rates 56.000. Di tugas ketiga, kita disuruh mengkonfigurasikan interface-nya. Jadi kita konfigurasikan semua router, PC, dan servernya. Lalu di tugas keempat, kita menguji koneksinya. Jadi kita menghubungkan PC satu ke lainnya atau dari PC ke server. Kita akan menguji di task keempat. Setelah itu kita buka. Kita buka ini soalnya. Di sini kita mulai dari completion yang 0%. Ini adalah bentuk tampilan soalnya. Untuk teman-teman, sebaiknya sebelum mengerjakan soal, terlebih dahulu membaca soalnya agar lebih mudah mengerjakannya. Bisa menggunakan Google Translate. Nah, yang pertama yang kita lakukan adalah kita menghubungkan semua device menggunakan kabel. Teman-teman bisa melihat diagram yang ada di modulnya tadi. Nah, di sini kita menghubungkan semua device menggunakan kabel. Nah, teman-teman bisa melihat modul yang tadi. Yang pertama, kita menghubungkan router ke switch menggunakan kabel straight. Lalu menghubungkan switch ke PC menggunakan kabel straight juga. Untuk menghubungkan switch ke server, kita menggunakan kabel straight. Untuk menghubungkan router ke router, kita menggunakan kabel serial DCA. Kita bentuk topologinya terlebih dahulu. Usahakan teman-teman menyusunnya dengan baik. Nanti bisa dirapikan lagi.
Kalau sudah selesai seperti ini, kita rapikan saja. Kalau sudah seperti ini, kita rapikan saja. Nah, setelah selesai seperti ini, kita hubungkan kabelnya. Kita klik connection, kita pilih kabel straight, kita gunakan R1, pilih fast Ethernet 0/0, kita hubungkan ke switch yang pertama, pilih fast Ethernet 0/1, pilih lagi kabel straightnya, hubungkan dari switch 1 ke PC 1A. Terus pilih lagi kabel straightnya, pilih yang router ketiga, pas Ethernet 0/0 ke switch, pilih ini. Lalu kabel straight lagi, hubungkan dari pilih kabel straight lagi, kita hubungkan dari R2 ke switch 2A. Switch 2A. Lalu kabel straight lagi dari ini ke PC 1B. Lalu kabel straight lagi dari router yang kedua ke switch yang ini. Lalu pilih lagi kabel straight dari setelah itu kita ambil serial DCE R1 pakai serial 00 ke router 2 nya pakai serial 00. Lalu pilih lagi serial DCE dari router yang pertama pakai serial 0/0 ke R3 pakai serial 0/0. Setelah itu pilih lagi serial DCE R2 serial 01 ke serial ke R3 ke serial 00. Setelah seperti ini, teman-teman boleh merapikannya agar terlihat tampak lebih enak. Oke. Ini kita rapikan biar tampilannya bagus, agar tidak aruk-arukan.
sini kita konfigurasikan. Nah, di sini kita isikan router R1 serial 0/00, fase ternak 0/0. Jangan lupa di on kan dulu. IP address-nya kita isikan 192.160.1.62. Subnet masknya kita isikan 192. Kita balik ke serial 00, jangan lupa kita on kan, lalu di notesnya kita isikan 56.000. Di IP address-nya kita isikan 192.168.1.129. Subnet max-nya kita isikan 252. Kita balik ke serial 0/01, kita on kan lagi, kita isi 56.000 seperti yang tadi. Lalu kita isikan IP address-nya 192.168.1.133. Lalu subnet max-nya kita isikan 252. Setelah itu kita closekan saja kalau sudah terisi semua. Lalu kita masuk ke router R2. Untuk router R2 itu caranya sama seperti R1 tadi, kita isi IP address dan subnet masknya. Setelah kita selesai mengisi config-nya router yang pertama, kita langsung saja ke router yang kedua. Kita isikan config-nya, kita pilih dulu fase ternak 00, jangan lupa di on kan. Lalu kita isi IP address-nya 192.168.1.110. Di subnet mask-nya kita pakai 240. Kita ke fase ternak 0/1, jangan lupa on kan, kita isi 192.168.1.94. Lalu ini kita isi 224. Nah, kita ke serial 0/0 nya, karena di serial 0 tidak ada aturan edisinya, maka kita tidak usah mengatur clock rate-nya. Kita on kan saja, lalu kita isi IP address-nya 192.168.1.130. Lalu kita isikan subnet max-nya 252. Kita ke serial 01, kita on kan dulu, kita atur 56.000. Kita isi IP address-nya 192.168.1.130.
237. Subnet masknya 252. Setelah itu kita isikan router ketiganya. Kita pilih config, kita pas ethernetkan, kita on kan, isikan IP address-nya. Satu 192.168.1.126. Ini kita ganti 240. Kita pergi ke serial 00-nya, kita on kan, kita atur, tinggal kita buat ngeset aja. IP address-nya kita isi 192.168.1.138. Nah, kita isikan IP address-nya 192.168. Lalu kita isikan subnet masknya 252. Kita on kan, tidak usah diatur, langsung ke alamat IP-nya saja, 192.168.1.134. Kita isi 252. Setelah kita selesai mengatur, kita closekan saja. Kita masuk ke PC 1A. Di PC 1A kita klik desktop, kita klik IP configuration, lalu kita isi IP address-nya 11, lalu subnet masknya 192, dan gateway-nya kita pakai alamat terakhir dari subnet pertama, yaitu 62. Langsung saja kita praktekkan. Desktop IP configuration, kita isi IP address-nya 192.168.1.192 net, subnet masknya 192.168.162. Kita closekan saja kalau selesai. Kita masuk ke PC 1B. Alamat IP-nya ini menggunakan di PC 1B, alamat IP-nya itu memakai 97, netmasknya 240. Kita pakai alamat ketiga, alamat pertama dari subnet ketiga, itu yang kita pakai. Langsung saja kita praktekkan. Klik desktop, isi IP configuration, kita isi IP address-nya, lalu kita isi ini 240, 192.168.1.110. Maaf, ini titik ini. Kita masuk ke PC 1C.
klik isi desktop API configuration, klik IP address 192.168.111.113. Kita ganti 240.192.168.1126. Langsung saja kita close kalau sudah selesai. Setelah itu kita langsung masuk ke server. Alamat IP-nya kita pakai 93, netmax-nya kita pakai 24. Untuk server alamat IP-nya bebas. Langsung saja kita klik desktop IP configuration 192.168.193.224. Di gateway-nya kita isikan 192.168.194. Kita closekan saja kalau udah selesai. Nah, setelah kita sudah selesai mengisi config-nya, kita boleh mengecek completion yang kita dapatkan. Completion yang saya dapatkan di sini 92%. Nah, jadi seharusnya ini jika berhasil 100% ya dia pasti akan mendapatkan 100%, tetapi yang saya dapatkan hanya 92%. Kita lanjut ke uji koneksinya. Coba di task keempat tadi kita disuruh menguji koneksinya. Di sini kita kirimkan pesan dari PC 1A ke PC 1B. Kita kirimkan pesan dari PC 1A ke 1B. Pilot. Kita coba sekali lagi. Biasanya dia violet sih, cuma kita coba sekali lagi dari PC 1A ke PC 1B. In progress. Kita coba dari PC 1A ke PC 1C. Mungkin ini dikarenakan belum 100% ya teman-teman, makanya dia violet semua. Ya cuman sampai situ saja yang dapat saya jelaskan sesingkat-singkatnya dengan 92 completion saja. Maka dapat disimpulkan dari sini jika completion kita belum 100% maka ini akan violet. Tetapi jika sudah 100% maka dia successful. Oke, ini saja yang dapat saya sampaikan dengan hasil yang masih kurang memuaskan, yaitu 92%. Semoga bermanfaat. Selamat pagi.